Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kirana Septiandista, NIM T 2018-347. Di sini saya akan menerangkan tentang KTSP dokumen 2 yang bisa disebut dengan silabus. Yang pertama, saya akan menjelaskan isi KTSP terlebih dahulu secara umum. Menurut Kemendikbud, isi KTSP adalah sebagai berikut. Yang pertama, dokumen pertama dengan sebutan buku 1 KTSP yang isinya visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, muatan kurikuler, pengaturan beban belajar peserta didik dan beban kerja pendidik, dan kalender pendidikan. Yang kedua yaitu dokumen kedua dengan sebutan buku 2 KTSP berupa silabus. Yang ketiga adalah dokumen ketiga dengan sebutan buku 3 KTSP berupa rencana pelaksana pembelajaran atau RPP. Saya akan membahas tentang dokumen kedua yaitu silabus. Selanjutnya adalah pengertian silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok dan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar. Yang selanjutnya adalah manfaat dari silabus. Yaitu manfaat dari silabus. Silabus bermanfaat sebagai pedoman pengembangan perangkat pembelajaran lebih lanjut, mulai dari perencanaan, pengelolaan kegiatan pembelajaran dan pengembangan penilaian. Yang kedua yaitu manfaat silabus merupakan sumber pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran terkait rencana pembelajaran untuk standar kompetensi maupun satu kompetensi dasar. Yang ketiga, silabus juga sangat bermanfaat untuk mengembangkan sistem penilaian. Selanjutnya yaitu isi silabus. Isi silabus berisi identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran ini bisa berupa apa mata pelajaran yang akan dimasukkan di dalam silabus. Yang selanjutnya yaitu identitas sekolah. Identitas sekolah ini merupakan sebuah nama instansi sekolah yang merupakan salah satu yang harus ada di silabus, dalam silabus. Yang selanjutnya yaitu kompetensi inti, kompetensi dasar, tema khususnya SD, MI, SLDB, paket A dan lain-lain. Materi pokok yaitu membuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang selanjutnya pembelajaran yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang selanjutnya adalah penilaian, merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar. Yang selanjutnya yaitu alokasi waktu. Alokasi waktu merupakan sebuah rentang dalam pembelajaran. Yang selanjutnya adalah sumber belajar. Sumber belajar ini dapat berupa buku, media cetak, dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan. Yang selanjutnya ada prinsip silabus. Prinsip silabus ini yang pertama merupakan ilmiah. Ilmiah yaitu secara keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang selanjutnya adalah relevan, cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang selanjutnya sistematis, komponen-komponen silabus saling berkaitan antara satu sama lainnya, saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat, konsistensi, adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian.
Yang selanjutnya kecukupan. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang selanjutnya aktual dan konstekstual. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Fleksibel yaitu keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta pendidik serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Yang selanjutnya langkah-langkah pengembangan silabus yaitu mengkaji standar kompetensi, dan standar kompetensi yaitu mengkaji SK dan KD mata pelajaran sebagaimana tercantum pada standar isi, mengidentifikasi materi pokok pembelajaran yaitu mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran yang menunjang pencapaian KD. Itu adalah langkah-langkah yang kedua dalam pengembangan silabus. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik dalam rangka pencapaian KD. Yang keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi, yaitu indikator merupakan penanda pencapaian KD. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Yang kelima, langkah pengembangan silabus adalah menentukan jenis penilaian. Penilaian pencapaian kompetensi dasar siswa dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dalam bentuk tertulis. Langkah yang keenam dalam pengembangan silabus yaitu menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap KD atau kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu. Alokasi waktu merupakan perkiraan waktu rata untuk menguasai KD yang dibutuhkan oleh siswa yang beragam. Yang ketujuh, langkah pengembangan silabus yaitu menentukan sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada SK dan KD serta materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi. Itu adalah akhir dari langkah-langkah pengembangan silabus. Yang selanjutnya contoh silabus. Di sini ada nama sekolah yang merupakan identitas sekolah, nama instansi. Yang kedua itu ada mata pelajaran yang merupakan identitas dari mata pelajaran. Yang ketiga itu ada semester, kelas, ada alokasi waktu 20 kali 45 menit. Seperti itu. Ada juga standar kompetensi, yaitu memahami konsep, pendekatan, prinsip, dan aspek geografi. Di sini nama sekolahnya yaitu Man Kediri 1, mata pelajarannya geografi, kelas atau semester kelas 10 semester 1, alokasi waktu 20 kali 45 menit. Ada berisi kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, sumber atau bahan atau alat. Kompetensi dasar yang pertama yaitu menjelaskan konsep geografi. Materi pembelajaran yaitu merupakan konsep geografi. Kegiatan pembelajaran yaitu mengungkapkan kembali konsep dasar geografi dari berbagai bahan-bahan referensi secara mandiri. Juga kegiatan pembelajarannya itu berkelompok, menyimpulkan konsep-konsep geografi yaitu, dan yang terakhir mempresentasikan hasil diskusi. Yang indikatornya yaitu menganalisa konsep geografi dari berbagai referensi, menyimpulkan konsep geografi dalam kajian geosfer. Penilaiannya yaitu tugas individu, tugas kelompok, tes tertulis. Bentuknya laporan uraian berstruktur, alokasi waktu 2 kali 40 menit. Sumber belajarnya seperti buku dari Marah Uli, H. dan Asep Mulyadi, yaitu Geografi SMA. Yang kedua yaitu buku dari Yulmadia Yusfir 2004, Geografi SMA. Itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh observer, yaitu Saudari Syoibah Faikotul H. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya sebagai observer dari Saudari Kirana, menurut saya penjelasannya sudah bagus, cara penyampaian materinya juga sudah bagus, akan tetapi volume suaranya kurang keras sehingga sedikit susah untuk difahami oleh audien. Kemudian materi juga sesuai dengan tema yang telah diberikan, dan untuk PPT juga sudah bagus dan mudah dipahami. Cuma kalau bisa diberi sedikit variasi agar tampilannya tidak membosankan para pembaca. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.